hutan terlarang jadi kebun emas? Skandal sawit 1.200 hektar di jantung Suaka Marga Satwa. Bayangkan sebuah kawasan yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi keanekaragaman hayati, Suaka Marga Satwa Karanggading dan Langkat Timur Laut. Namun, apa yang kita temukan di sana hingga Rabu, 4 Juni 2025? Sebuah pelang peringatan yang terpancang kokoh, seolah berteriak dalam diam. Pelang dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, bukan sekadar hiasan. Ia adalah penanda batas yang dilanggar. Di baliknya, terhampar bukan hutan belantara, melainkan kebun sawit seluas 1.200 hektar. Ya, Anda tidak salah dengar, 1.200 hektar kebun sawit tumbuh subur di dalam kawasan hutan negara. Peringatan di pelang itu tegas, merujuk pada Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Artinya, aktivitas perkebunan di sini adalah ilegal. Sebuah pelanggaran serius terhadap hukum yang melindungi aset alam kita. BKSDA Wilayah 2 Langkat, melalui Kepala Seksi Bobi, saat dikonfirmasi pada Rabu, 4 Juni 2025, mengakui adanya situasi ini. Tidak eksplisit, ujarnya, sudah kita minta hentikan dan diawasi, tapi sepertinya masih dilakukan saat tidak terawasi. Sebuah pengakuan yang menyiratkan adanya permainan kucing-kucingan. Namun, cerita ini menjadi semakin rumit. Sebagian lahan sawit ini ternyata juga terkait dengan kasus alih fungsi hutan yang perkaranya tengah bergulir panas di Pengadilan Tipikor Medan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Andre Wanda Ginting, membenarkan bahwa status tanah tersebut adalah sitaan pengadilan. Perkara berproses di Pengadilan Tipikor Medan. Terkait tanah status sita pengadilan oleh hakim, belum ada putusan. Kita tunggu bersama-sama putusan oleh hakim di pengadilan. Segalanya kewenangan majelis hakim saat ini. Demikian pesan dari Andre Wanda Ginting. Sebuah pernyataan yang jelas, tanah ini seharusnya dalam pengawasan ketat pengadilan. Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Lahan yang disita, lahan yang berada di kawasan hutan negara, lahan yang jelas-jelas dilarang untuk dijamah, ternyata masih terus dikelola. Buah sawit masih dipanen, seolah tak ada yang salah, seolah hukum tak berdaya. Siapa yang berada di balik operasi perkebunan ilegal nan berani ini? Mengapa lahan sitaan pengadilan masih bisa dipanen dengan leluasa? Sementara kita menunggu putusan hakim, hutan negara terus tergerus, dan pertanyaan besar menggantung. Sampai kapan hutan terlarang ini menjadi kebun emas bagi segelintir pihak, sementara alam dan hukum menjadi korbannya? Kasus ini adalah pertaruhan bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Akankah ada keadilan bagi Suaka Marga Satwa Karanggading dan Langkat Timur Laut? Terus ikuti perkembangannya. Arthur Simanjuntak, TV SIP melaporkan dari Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIP News Network.